Bab 35. 6 Rasi Bintang. Ujian tanpa akhir sebenarnya adalah suatu ajang latihan bagi para murid perguruan dan Wu untuk mengasah kemampuan mereka dalam bertarung. Di dalam hutan tanpa akhir, ada banyak sekali binatang iblis. Jadi lokasi tersebut dianggap sebagai lokasi yang tepat untuk mengasah kemampuan para murid. Meski pada kenyataannya, banyak murid yang terluka atau mati di sana. Dulu, banyak para murid pintar yang menjadi mangsa dari binatang-binatang iblis. Perguruan dan Wu bukanlah tempat impian yang menawarkan kenyamanan seperti di surga. Tempat ini menjadi ajang bertarung yang lebih kejam daripada dunia luar. Yang lemah akan tersingkir sedangkan yang kuat akan berkuasa. Perguruan dan Wu sebenarnya sudah menyediakan lingkungan dan fasilitas yang cukup aman bagi para murid berkompetisi mengasah kemampuannya. Namun, jagoan tidak mungkin dilahirkan dari tempat seperti ini. Diperlukan pertumpahan darah untuk membuat para murid menjadi matang. Ada banyak sekali konflik yang terjadi di dalam perguruan dan Wu. Konflik-konflik ini harus diselesaikan. Salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah lewat ujian tanpa akhir di hutan tanpa akhir. Dendam yang tak terbalas di dalam perguruan bisa diselesaikan dengan mengikuti ujian ini. Meski pihak perguruan tidak memperbolehkan para murid untuk melakukan tindakan balas-membalas ketika mengikuti ujian tanpa akhir, nyatanya, secara implisit, mereka memperbolehkan para murid yang bermasalah untuk menyelesaikan masalah mereka lewat kesempatan ujian tanpa akhir. Kakak Su sungguh memiliki pengetahuan yang luas. Kakak bahkan sudah berpikir untuk memilih tempat mengubur Ye Yuan. Liu Ruoshui memuji Su Yishan. Su Yishan memandang Liu Ruoshui dengan cermat, sehingga membuat gadis itu memerah wajahnya. Liu Ruoshui terlihat mempesona. Liu Ruoshui bukan berasal dari keluarga bangsawan. Dia lahir dari keluarga kecil seorang selir dan sedikit menikmati kekayaan orang tuanya sejak kecil. Meski begitu, dia lumayan berbakat dengan menguasai tingkat keempat energi murni Qi sejak usia 14 tahun. Dengan jalan inilah dia berhasil masuk ke perguruan dan Wu. Jika tidak diterima di perguruan dan Wu, Liu Ruoshui sudah lama akan dibuang dari terah keluarga besar Liu. Karena hal ini, dia menjadi sangat benci dengan keluarganya dan berharap bahwa suatu hari nanti dia akan kembali ke rumah untuk menghajar para orang tua yang sudah membuatnya menderita. Dia akan menunjukkan bahwa tanpa bantuan keluarga besarnya, dia bisa berhasil dibanding yang lain. Liu Ruoshui sadar bahwa banyak orang yang lebih pintar dari dirinya ketika dia kali pertama masuk ke perguruan. Dia sebenarnya tidak minder dengan kemampuannya, hanya status keluarganya yang bukan termasuk golongan atas membuatnya tidak percaya diri. Liu Ruoshui kekurangan kemampuan dalam kekuatan. Karena itulah dia terlihat banyak bergaul dengan para murid lelaki. Tujuan dia adalah mencari sumber-sumber kekuatan yang dipakai oleh orang-orang dan menggunakannya sendiri. Liu Ruoshui memiliki bentuk tubuh yang indah, menjadikannya kandidat yang cocok untuk dijadikan pasangan bertarung bagi banyak murid lelaki. Liu sadar disinilah letak kekuatannya, jadi dia menggunakannya waktu sebaik mungkin untuk bergaul dengan banyak murid lelaki, berharap suatu saat nanti dia memperoleh kesempatan besar bagi dirinya sendiri. Murid hebat seperti Su Yishan tidak begitu tertarik dengan gadis macam Liu Ruoshui. Meskipun dia menyukainya, pada akhirnya Liu Ruoshui hanya dijadikan gadis mainannya saja. Jadi Liu Ruoshui mengincar murid pintar yang belum matang benar kekuatannya seperti Wan Yuan. Dulu, Liu Ruoshui juga mengincar Ye Yuan karena menurutnya Ye Yuan jauh lebih gampang dikendalikan daripada Wan Yuan. Latar belakang kedua pemuda ini hampir sama. Namun, masa depan Ye Yuan jauh lebih terlihat suram daripada Wan Yuan waktu itu. Wan Yuan punya banyak ide, kekuatan, dan ayah seorang tabib agung. Tidak ada yang lebih baik dari diri lelaki ini. Dan lagi pula, Wan Yuan tidak pernah mengecewakannya dan benar-benar jatuh cinta dengannya saat ini. Di sisi lain, Liu Ruoshui baru saja naik ke tingkat bumi jadi dia belum punya koneksi dengan orang seperti Su Yishan. Namun, apa yang dia lihat dari cara Su Yishan memandangnya tadi seakan dia tengah dilucuti. Liu Ruoshui merasa sangat tidak nyaman. Adik Liu, apa yang kamu katakan tidaklah terlalu buruk. Su Yishan hanya berkata seperlunya saja setelah memberikan senyuman. Dia juga tidak paham dengan apa yang barusan dia ucapkan. Dia mengalihkan perhatiannya dari Liu Ruoshui ke Wan Yuan. Nanti, aku akan bekerja sama denganmu untuk mengenyahkan Ye Yuan. Ye Hang pastinya akan kehilangan kendali jika putranya meninggal. Di saat seperti itu, keluarga kita bisa sama-sama menghancurkan paviliun pengobatan harum. Jika Ye Hang memutuskan untuk menyerang, aku yakin keluarga kerajaan tidak akan tinggal diam. Mendengar perkataan Su Yishan, pandangan mata Wan Yuan menjadi tajam. Dia membalas dengan semangat, kakak Su akan secara pribadi ikut campur. Wah, itu hebat sekali. Sejujurnya, jika aku sendirian yang menghadapi Ye Yuan aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Dia menguasai jurus penghilang tubuh dengan sempurna. Aku yakin jika kakak Su yang menghadapinya, Ye Yuan tidak akan bisa berkutik lagi. Liu Ruoshui merasa sedikit ketakutan.
Cara yang digunakan Su Yishan cukup mengerikan. Dirinya dan Wan Yuan baru saja memikirkan bagaimana caranya menghadapi Ye Yuan, tetapi Su Yishan sudah jauh merencanakan akan juga menumbangkan paviliun pengobatan harum. Pemasukan keluarga Su berasal dari transaksi bisnis sebagai penyedia tanaman obat dan pil di negeri Qin. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan rumah jawara mabuk. Sebagai pemasok terbesar tanaman obat di negeri Qin, keluarga Su tidak berurusan dengan pembuatan dan penjualan pil. Yang membuat keluarga Su tidak menyukai Ye Hang adalah bahwa tabib agung ini tidak membeli bahan tanaman obat untuk paviliun pengobatan harum dari keluarga Su. Di ibu kota, paviliun pengobatan harum dan rumah jawara mabuk bersaing seperti dua macan yang ingin menjadi penguasa di gunung. Salah satunya harus kalah karena tidak mungkin ada dua pihak yang berkuasa. Keluarga Ye dan Wan sudah bertarung selama bertahun-tahun dan sepertinya keluarga kerajaan membiarkan hal ini terjadi untuk sedikit menjaga keseimbangan. Keluarga Su sangat tidak menyukai paviliun rumah harum disebabkan karena klinik tersebut menguasai pangsa pasar pil obat paling banyak di ibu kota. Ini berarti keuntungan keluarga Su menjadi berkurang karena mereka tidak bertransaksi bisnis dengan Ye Hang. Banyak orang yang sudah mengakui kemampuan bisnis Ye Hang. Paviliun pengobatan harum dikenal memberikan tarif harga yang jelas. Mereka tidak pernah berbuat curang dengan para pelanggannya. Nama baiknya dikenal luas di antara para pemburu binatang iblis. Keluarga Su dan Wan banyak membuat kegaduhan baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi untuk menjatuhkan paviliun pengobatan harum namun sampai sekarang usaha mereka belum juga berhasil dengan baik. Maka, kali ini, Su Yishan ingin menggunakan Ye Yuan sebagai figur penting untuk menumbangkan klinik ayahnya. Rencana yang matang seperti ini membuat Su Yishan diakui sebagai seorang murid muda yang tidak sembarangan. Setelah Su Yishan meninggalkan ruangan Wan Yuan, mata Liu Ruoshui berbinar. Selamat, kakak Wan. Dengan bantuan kakak Su, aku yakin Ye Yuan kali ini pasti akan mati. Selain itu, saingan ayahmu juga bisa ditumbangkan. Wan Yuan tidak menunjukkan semangat yang sama dengan Liu Ruoshui. Wajahnya berubah begitu Su Yishan sudah tidak terlihat lagi. Kakak Su Yishan merasa terancam. Dengan menarik napas dalam-dalam, Wan Yuan berkata dengan nada rendah. Jadi, maksud kakak Wan, Ye Yuan telah. Liu tidak melanjutkan kalimatnya. Dia adalah murid pintar jadi dia cukup paham dengan maksud perkataan Wan Yuan. Gadis ini menjadi ketakutan. Bagi para murid di perguruan, orang-orang yang berada pada posisi 10 besar gelar kehormatan bela diri dan pengobatan adalah sosok yang menjadi panutan mereka. Kalau sampai orang seperti Su Yishan merasa terancam dengan Ye Yuan yang hanya memiliki kemampuan tingkat ketiga energi murni Qi, maka mereka sungguh tidak mampu membayangkannya. Di kediaman Ye Yuan, Lu melihat tuan mudanya sedang sibuk dengan banyak sekali pil energi murni yang memenuhi rumah. Ye Yuan mengambil 6 pil dan meletakkannya di pojokan di sebuah tempat berbentuk segi 6 yang digunakan untuk menyusun pil-pil itu. Ye Yuan memasukkan sedikit energi murni, dan susunan pil ini kemudian mengeluarkan sedikit cahaya putih sebelum akhirnya meleleh dan membentuk satu kesatuan berbentuk segi 6. Beberapa saat kemudian, cahaya putih itu menghilang dan pil-pil yang meleleh tadi mengeras kembali membentuk satu pil berbentuk segi 6. Kilau yang memancar dari pil itu jelas menunjukkan kalau pil itu jauh lebih kuat daripada pil energi murni kualitas tinggi. Tuan muda, apakah ini pil energi murni kualitas sangat bagus? Lu yang tumbuh di keluarga Ye sejak masih muda tentunya paham dengan pil obat. Pil energi murni kualitas tinggi umum ditemukan tapi untuk pil kualitas sangat tinggi, jumlahnya sangat langka. Ye Hang hanya bisa membuat satu pil jenis ini jika kondisinya benar-benar sedang prima. Sekarang, Ye Yuan dengan gampangnya melebur 6 pil energi murni kualitas tinggi menjadi satu pil kualitas sangat tinggi. Apa yang dilakukan seperti sulap. Terlalu luar biasa. Ye Yuan mengambil pil itu dan menaruhnya dalam botol obat. Tidak terlalu buruk. Pil ini bernama 6 rasi bintang, susunan khusus yang digunakan untuk mengambil dan menyempurnakan khasiat pil obat berkualitas rendah. Lu mendapati apa yang baru saja Ye Yuan lakukan terlalu sulit untuk dipahaminya. Tuan muda memang hebat. Pujinya tanpa henti.